Nah, setelah kita mempelajari tentang sistem pernapasan pada manusia, sekarang waktunya kuis. Soal pertama, berikut ini yang bukan merupakan fungsi hidung dalam proses pernapasan adalah: A. Mengatur suhu udara yang masuk ke dalam paru-paru. B. Sebagai tempat pertukaran gas oksigen dan gas karbon dioksida. C. Mengatur kelembaban udara yang masuk ke dalam paru-paru. Dan D. Menyaring partikel debu atau kotoran yang masuk bersamaan dengan udara. Jawaban yang benar adalah B. Sebagai tempat pertukaran gas oksigen dan gas karbon dioksida. Fungsi hidung dalam proses pernafasan adalah mengatur suhu udara yang masuk ke dalam paru-paru, mengatur kelembaban udara yang masuk ke dalam paru-paru, menyaring partikel debu atau kotoran yang masuk bersamaan dengan udara, dan sebagai alat penciuman serta mempengaruhi suara. Nomor 2. Jaringan dalam paru-paru yang berfungsi sebagai tempat pertukaran gas oksigen dan gas karbon dioksida adalah: A. Alveolus, B. Bronchiolus, C. Bronchus, dan D. Laring. Jawaban yang benar adalah A. Alveolus. Alveolus merupakan struktur anatomi yang memiliki bentuk berongga. Fungsi utama dari alveolus ialah sebagai tempat terjadinya pertukaran gas oksigen dan gas karbon dioksida. Struktur ini dikelilingi oleh kapiler yang membawa darah. Pertukaran karbon dioksida dalam darah dari kapiler ini terjadi melalui dinding alveolus. Berikut ini merupakan aktivitas yang menyebabkan terjadinya inspirasi adalah: A. Relaksasinya otot-otot eksternal antar tulang rusuk dan relaksasinya diafragma. B. Relaksasinya otot-otot eksternal antar tulang rusuk dan berkontraksinya diafragma. C. Berkontraksinya otot-otot eksternal antar tulang rusuk dan relaksasinya diafragma. D. Berkontraksinya otot-otot eksternal antar tulang rusuk dan berkontraksinya diafragma. Jawaban yang benar adalah D. Berkontraksinya otot-otot eksternal antar tulang rusuk dan berkontraksinya diafragma. Aktivitas yang menyebabkan terjadinya inspirasi adalah otot antar tulang rusuk dan otot diafragma mengalami kontraksi. Bernafas merupakan proses memasukkan dan mengeluarkan udara, yaitu oksigen dan karbon dioksida, ke dan dari dalam paru-paru. Nomor 4, berikut ini yang bukan merupakan faktor yang mempengaruhi frekuensi pernafasan adalah: A. Umur, B. Jenis kelamin, C. Aktivitas tubuh, dan D. Suhu lingkungan. Jawaban yang benar adalah D. Suhu lingkungan. Frekuensi pernafasan merupakan jumlah nafas yang terjadi dalam tiap menit. Frekuensi pernafasan normal yang terjadi pada manusia adalah sekitar 12-15 kali tiap menitnya. Faktor-faktor yang mempengaruhi frekuensi pernafasan antara lain usia, jenis kelamin, suhu tubuh, posisi tubuh, aktivitas tubuh, dan kadar oksigen di lingkungannya. Soal nomor 5 yaitu apakah kelainan yang disebabkan oleh menyempitnya saluran pernafasan dalam paru-paru sehingga seseorang dapat mengalami kesulitan bernafas? A. Asma, B. Asfiksi, C. Influenza, D. Bronkitis.
Jawaban yang benar adalah A. Asma. Asma merupakan salah satu gangguan pada sistem pernafasan yang disebabkan oleh menyempitnya saluran pernafasan dalam paru-paru, sehingga mengalami kesulitan bernafas. Soal nomor 6 yaitu paru-paru seorang pasien penuh dengan cairan. Setelah dianalisis, ternyata juga ditemukan bakteri Streptococcus pneumoniae. Pasien tersebut terserang penyakit A. Asma, B. Pneumonia, C. Tuberkulosis, dan D. Kanker paru-paru. Jawabannya adalah B. Pneumonia. Streptococcus pneumoniae adalah bakteri kokus gram-positif yang sering ditemukan berpasangan, tetapi dapat terjadi sebagai rantai tunggal atau pendek. Bakteri ini dapat menyebabkan pneumonia. Pneumonia adalah penyakit yang menyerang sistem pernafasan, yaitu paru-paru. Agar lebih menambah pemahaman teman-teman terkait sistem pernafasan pada manusia, lakuin proyek berikut ini yuk, yaitu membuat alat peraga mengenai mekanisme pernafasan pada manusia. Adapun beberapa alat yang dibutuhkan yaitu yang pertama pensil dan spidol, yang kedua penggaris, yang ketiga yaitu gunting, yang keempat yaitu cutter, dan yang kelima yaitu paku. Adapun bahan-bahan yang dibutuhkan yaitu yang pertama botol plastik yang berukuran 500 ml, yang kedua spidol bekas atau bisa diganti menggunakan sedotan plastik, yang ketiga tutup botol atau plastisin, yang keempat yaitu balon, yang kelima yaitu lakban atau bisa menggunakan isolasi, kemudian yang keenam yaitu kertas buffalo, yang ketujuh yaitu kardus bekas, yang kedelapan korek api, dan yang kesembilan yaitu lilin. Adapun langkah kerja atau cara pembuatan dari proyek yang akan kita buat kali ini yaitu yang pertama, siapkan alat dan bahan yang digunakan. 2. Potong bagian dasar botol plastik berukuran kurang lebih 4 cm. 3. Lubangi tutup botol plastik sebesar spidol dengan menggunakan paku yang telah dibakar terlebih dahulu. Langkah keempat yaitu masukkan spidol bekas ke dalam tutup botol yang telah dilubangi sehingga sebagian spidol berada di dalam botol dan sebagian lagi terletak di luar botol. Langkah kelima yaitu rekatkan balon berukuran kecil dengan lakban pada bagian spidol yang terletak di dalam botol. Setelah ditutup rapat, tutup kembali botol tersebut. Langkah keenam, gunting bagian bawah balon dengan ukuran besar, sehingga balon berbentuk seperti pada gambar di samping. Langkah ketujuh yaitu rekatkan balon pada bagian dasar botol menggunakan lakban. 8. Gambar sistem pernafasan manusia di atas kertas buffalo. 9. Tempelkan alat peraga pada kertas buffalo yang sudah digambar. 10. Langkah ke-10 atau yang terakhir yaitu lapisi dengan kardus agar lebih kuat, seperti tampak pada gambar di samping. Alat peraga pun siap untuk digunakan. Adapun cara penggunaan dari proyek yang telah dibuat tadi yaitu tarik balon yang berada di bagian dasar botol, kemudian amati balon yang berada di dalam botol.
Pada percobaan tersebut, tampak bahwa ketika balon pink ditarik, maka balon merah yang berada di dalam botol akan mengembang seperti tampak pada gambar di bawah ini. Sebaliknya, apabila balon pink dikembalikan ke posisi semula, maka balon merah yang berada di dalam botol akan mengempis seperti tampak pada gambar di bawah ini. Thanks for watching. Follow Instagram kami ya, @pkm.rsh_unsa. Don't forget to like, share, and subscribe akun YouTube kami ya, PKM RSH Unsa.